kalian dengan klinik konstruksi? Yuk, kita kenalan dengan klinik konstruksi. Klinik konstruksi yaitu media dan konsultasi yang digagas oleh Balai Pengembangan Jasa Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada konsultasi bangunan, bimbingan teknis, dan salah satunya yang akan kita bahas kali ini, Sobat. Balai Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta mempersembahkan rumah layak huni dan tahan gempa. Bagian 1, pengertian dasar rumah layak huni dan tahan terhadap gempa. Seperti kita ketahui nih Sobat, negara kita Indonesia terletak di kawasan rawan gempa atau bahasa lainnya yaitu Ring of Fire. Indonesia terletak di antara 3 pertemuan lempeng besar yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Dalam 20 tahun terakhir saja telah terjadi beberapa gempa besar di daerah di Indonesia. Salah satunya adalah di Yogyakarta pada tahun 2006 dengan magnitudo 5,9 skala Richter. Gempa bumi dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, Sobat. Dampak dari gempa bumi benar-benar menimbulkan banyak kerusakan, Sobat. Ada yang rumahnya rusak, harus kehilangan rumah tinggal karena roboh, dan kehilangan harta bendanya. Selain rusaknya infrastruktur, juga menimbulkan korban manusia, seperti terluka, tertimpa reruntuhan, cacat, bahkan menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Beginilah gambaran kerusakan bangunan akibat gempa. Dan berikut contoh bangunan roboh dan terdampak gempa bumi. Semuanya karena pondasi tidak bertumpu di tanah keras, kualitas bahan konstruksi yang buruk, serta komponen struktur utama bangunan tidak tersambung dengan baik. Bangunan rumah tinggal yang kita gunakan harus dan wajib memenuhi kriteria pokok bangunan tahan gempa supaya rumah yang kita tinggali aman dan nyaman, Sobat. Ini nih kriteria pokok rumah tinggal tahan gempa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2016. Poin-poin kriteria apa saja ya untuk rumah tahan gempa, Sobat? Poin kriteria pokoknya yaitu kualitas bahan bangunan yang baik, dimensi yang sesuai, struktur utama saling menyambung, dan mutu pengerjaan yang baik. Ini loh contoh pemilihan bahan bangunan yang baik. Untuk beton, perbandingan campuran beton 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil, dan air secukupnya. Material campuran beton yang digunakan harus sesuai standar nasional Indonesia ya. Standarnya yaitu semen harus tipe 1 dan kerikil berukuran minimal 20 mm. Kita lanjut untuk campuran mortar ya. Perbandingannya 1 semen, 4 pasir, air secukupnya. Pasir yang digunakan untuk campuran mortar ini harus bersih dari lumpur ya Sobat. Pemilihan material batu bata dan batu pondasi harus memenuhi beberapa standar Sobat. Batu bata tidak boleh retak, tidak mudah patah, dan dimensi tidak terlalu kecil. Dan untuk batu pondasi, syaratnya adalah gunakan batu belah yang tidak bulat, keras, serta memiliki banyak sudut. Selain rumah tahan gempa, rumah juga harus layak huni loh Sobat. Tapi sebelum itu, kita ketahui dulu yuk, rumah tidak layak huni itu seperti apa sih? Rumah tidak layak huni, Sobat. Saat ini tercatat
3,6 juta rumah di Indonesia adalah rumah yang tidak layak huni. Wah, cukup banyak ya sobat. Inilah potret rumah yang tidak layak huni. Ternyata banyak ya sobat, rumah tinggal yang tidak layak huni, terutama di perkotaan yang padat atau di daerah terpencil sobat. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ya kriteria rumah tidak layak huni itu. Menurut ketentuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ini loh sobat kriterianya. Kriteria rumah tidak layak huni adalah lantai masih berupa tanah atau kayu kelas 4 atau lantai yang sudah rusak ya sobat. Berikutnya, dinding rumah yang menggunakan kayu kelas 4 atau dengan dinding anyaman dari bambu. Lalu, atap yang berupa daun atau genteng yang sudah rusak dan berlubang, jadi akan bocor saat terjadi hujan. Bayangkan ya sobat. Bangunan yang tidak memiliki ventilasi dan pencahayaan alami juga termasuk dalam kriteria rumah tidak layak huni. Tidak ada fasilitas kamar mandi dan sanitasi. Ini akan mempengaruhi kesehatan dan kebersihan rumah serta penghuninya loh sobat. Itu juga termasuk kriteria rumah yang tidak layak huni. Selanjutnya, keterbatasan dalam mendapatkan air bersih untuk konsumsi dan kebutuhan lain. Dan yang terakhir, apa ya sobat? Yuk kita simak. Adalah luas lantai tidak memenuhi standar minimal. Jadi rumah akan terasa sempit sobat dan tidak nyaman untuk menjalankan aktivitas di dalam rumah. Agar bangunan rumah tinggal kita terasa nyaman, rumah harus memenuhi kriteria rumah layak huni. Apa aja ya? Kriteria rumah layak huni. Kriteria rumah layak huni disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018. Rumah yang layak huni harus memperhatikan keselamatan bangunan, kesehatan bangunan dan pengguna, serta kecukupan luas bangunan. Poin kriteria keselamatan bangunan adalah rumah harus punya struktur bawah yaitu fondasi dan selop. Lalu, kolom dan balok yang disebut sebagai struktur tengah. Dan juga struktur atas atau biasa disebut rangka atap. Untuk poin kesehatan bangunan dan pengguna, rumah harus memiliki bukaan untuk sirkulasi udara minimal 5% dari luas lantai bangunan. Pencahayaan alami yang cukup dengan bukaan minimal 10% dari luas lantai bangunan. Dan juga tersedianya MCK dengan sistem air bersih dan air kotor yang baik dan sesuai dengan standar. Selanjutnya, rumah layak huni harus mempunyai luas kecukupan bangunan minimal 7,2 sampai dengan 12 meter persegi per orang ya sobat. Jika bangunan rumah sudah memenuhi kriteria yang sudah dijelaskan tadi, artinya bangunan sudah termasuk rumah layak huni dan tahan gempa nih sobat. Terima kasih ya sudah menonton video ini sobat. Sampai jumpa di video selanjutnya.